Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mardiansyah, NIM 241101010066. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat dan nilai Pancasila. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian Pancasila. Nah, Pancasila itu apa sih? Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh rakyat Indonesia menganggapnya menjadi sumber hukum dan panduan menjalankan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat. Pancasila mencakup 5 sila utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain berfungsi sebagai dasar hukum dan aturan bagi pemerintah dan masyarakat, Pancasila juga menjadi cita-cita negara untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Sebagai hasil daripada konsensus para pendiri bangsa, Pancasila adalah perjanjian yang dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat yang dijaga dan dilestarikan. Namun, seiring perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila semakin memudar di kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini, semangat persatuan bangsa tampak mulai berkurang, sejalan dengan meningkatnya kecenderungan individu yang cenderung mengikuti arus perkembangan teknologi modern. Salah satu faktor utama yang berpotensi mengubah karakter bangsa adalah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktivitas dan komunikasi sehari-hari mulai didominasi oleh teknologi. Kehadiran gadget misalnya membuat banyak orang lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Selain itu, pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam masyarakat juga berpotensi melemahkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila harus diajarkan kepada seluruh elemen masyarakat yang hidup di zaman ini. Banyak sekali masyarakat yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila karena sudah tercampur dengan budaya-budaya lain, terlebih khusus yakni budaya Barat. Beberapa contoh dari hilangnya dan pudarnya nilai-nilai Pancasila di kehidupan masa kini adalah sila pertama. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya untuk beribadah sebagai umat beragama. Sila kedua, ketika sedang berkumpul bersama, masih banyak dari kalangan kita yang terfokus pada gadgetnya masing-masing. Yang ketiga, kegiatan seperti bentrok antar etnis sudah menjadi hal yang sering terjadi di masa kini. Hal ini dapat memecahkan belah bangsa, bahkan meskipun itu bentrok hanya karena masalah sepele. Yang keempat, adanya fenomena atau istilah salam tempel, yakni membayar golongan tertentu untuk memenangkan salah satu paslon pemimpin untuk menang dalam kegiatan musyawarah. Dan terakhir yang kelima, kebiasaan masyarakat kita memilih golongan tertentu dalam bergaul dan berkelompok, padahal hal inilah yang membuat sedikit demi sedikit rasa gotong royong itu menjadi pudar. Dari contoh kelima sila di atas, terlihat jelas sikap masyarakat kehidupan sehari-harinya tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, perlu penanaman kembali nilai Pancasila untuk generasi saat ini. 2. Sifat Pancasila. Dalam merumuskan dasar pemikiran mengenai penerapan Pancasila secara formal yang mencakup pemahaman umum yang bersifat abstrak atau universal, hubungan kesesuaian di sini menunjukkan keterkaitan antar negara kesatuan Republik Indonesia sebagai penanggung jawab hubungan dengan Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, dan keadilan sebagai landasan. Pancasila memiliki sifat yang tidak akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, karena Pancasila sifatnya fleksibel alias dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Pancasila juga bersifat imperatif, karena Pancasila memaksa seluruh masyarakatnya untuk tunduk di bawah hukum dengan landasan Pancasila. Pancasila memiliki sifat universal, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Kelima sifat ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman etis dan moral bagi setiap warga negara Indonesia. Melalui sifat-sifat tersebut, Pancasila berperan sebagai pengikat yang memperkuat kesatuan bangsa, memberikan arahan untuk mencapai keadilan, serta menumbuhkan nilai kemanusiaan. 3. Nilai Pancasila. Pancasila hadir sebagai salah satu kesatuan yang utuh, di mana setiap sila yang ada saling terikat dan tidak berdiri sendiri.
Prinsip-prinsip dalam Pancasila menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan proses yang esensial, karena disinilah letak nilai keharmonisan antar sama warga negara untuk hidup berdampingan demi mencapai Indonesia yang maju dan bermartabat. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu menjaga persatuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan saling menghargai, melalui pemahaman yang mendalam sebelum bertindak dalam masyarakat. Upaya menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan agar semangat Pancasila hidup di dalam diri setiap warga negara. Hal ini akan membantu mereka memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Pancasila akan menjadi pedoman yang membentuk masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan bermoral tinggi. Menguatkan penanaman nilai-nilai Pancasila secara mendalam dapat mengembalikan pemahaman yang utuh mengenai ideologi bangsa. Proses pembelajaran ini didasarkan pada nilai-nilai ini akan memperkenalkan mereka pada prinsip dasar dan pandangan hidup Indonesia. Agar seseorang dapat mengerti mengenai Pancasila, setiap individu sebaiknya belajar tidak hanya mengenai kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendalami ilmu pengetahuan, filsafat, hukum, negara, masyarakat, manusia, dan jiwanya, serta berbagai aspek seperti pendidikan, sosial, politik, ekonomi, adat istiadat, kebudayaan, dan keberagaman. Semua ini memiliki manfaat untuk membantu individu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan dan akhirnya menuju kebahagiaan bersama. Membahas Pancasila, kita seharusnya melihat diri kita sebagai sesama warga bangsa, saudara sebangsa, anak-anak ibu pertiwi Indonesia. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara, berasal dari nenek moyang yang sama, lahir di tanah yang sama, berbagi sumber kehidupan yang sama, serta memiliki sejarah, nasib, tujuan, dan keinginan yang serupa untuk membawa Indonesia ke arah kemajuan. Semua ini menjadi landasan untuk mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Pembangunan yang terus berlangsung menunjukkan bahwa Indonesia turut berperan dalam pergaulan global. Pentingnya menjaga, memperkuat, dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila menjadi tugas yang harus dilakukan kapanpun untuk menjaga identitas dan keutuhan bangsa. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila. Implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi bukan hanya sekedar tentang aktivitas saja, namun suatu pelaksanaan yang terencana untuk mencapai tujuan. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila berarti penerapan nilai-nilai Pancasila atau pelaksanaan aktivitas berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Negara kita merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila. Makna dari ideologi sendiri adalah bisa diartikan sebagai pandangan hidup. Pancasila terbentuk berdasarkan pandangan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah contoh pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengimplementasian nilai sila ini adalah dengan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, mengikuti kegiatan keagamaan, dan saling mentoleransi dengan adanya perbedaan agama di sekitar kita. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Caranya dengan membela sesuatu yang benar, saling menjaga satu sama lain, dan juga bekerja sama dalam menjaga kedamaian antar sesama. 3. Persatuan Indonesia. Contohnya seperti mengutamakan kepentingan bersama, saling membantu antar sesama, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan yang ada. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya seperti pemilihan kepala desa, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak orang lain, dan menjunjung tinggi hasil dari musyawarah tersebut. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti bersikap adil antar sesama manusia, tidak berlaku diskriminatif kepada sesama, dan membantu membela hak sosial manusia. Implementasi nilai Pancasila memang terlihat sangat mudah untuk dilakukan. Namun, nyatanya masih banyak sekali masyarakat di antara kita tidak mendapatkan hak-hak yang terdapat pada nilai Pancasila tersebut. Masih banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mempermainkan hak Pancasila bagi masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah. Maraknya kasus korupsi dan hal-hal lain yang merugikan warga dan juga merugikan negara itu sendiri. Bukan hanya oknum dari kalangan atas saja yang melakukan hal ini, bahkan dari kalangan menengah ke bawah pun tidak ada bedanya. Masyarakat terkadang tergoda dengan hibah berupa uang, namun dengan syarat mereka harus melakukan sesuatu yang tidak benar. Monopoli kalangan oknum tersebutlah yang membuat negara ini krisis akan implementasi nilai-nilai Pancasila. Tantangan nilai Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila kini terancam oleh perkembangan teknologi digital. Masyarakat berupaya keras untuk mempermudah akses informasi dan memanfaatkan potensi teknologi yang dengan bebas. Namun, seperti dua sisi mata uang, ada juga dampak negatif yang muncul, seperti ancaman kejahatan yang disebabkan oleh perilaku tidak norma yang dapat merusak semangat generasi muda. Banyak informasi palsu beredar yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya, bahkan mengganggu perdamaian nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada dunia digital yang dapat membahayakan masyarakat dan bangsa, salah satunya dengan menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila. Bagi generasi milenial, Pancasila bisa menjadi jembatan yang penting untuk menetapkan batasan terhadap pengaruh eksternal yang berbahaya. Dengan pemikiran ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan utama, Pancasila mengingatkan generasi muda bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dalam hidup. Milenial perlu sadar untuk selalu bersinergi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan di Indonesia, dengan menjaga sikap toleran terhadap perbedaan dan pendirian yang kuat tanpa terpengaruh pihak luar. Selain itu, generasi muda juga harus mengedepankan demokrasi dengan mengutamakan aspek musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Selain dari pengaruh milenial, beberapa tantangan Pancasila juga muncul dari segi politik, yaitu yang pertama, korupsi. Penyakit yang selalu ada di setiap negara, bahkan salah satunya adalah negara kita sendiri, Indonesia. Korupsi dapat merusak konstitusi pemerintah negara, menghambat pertumbuhan finansial negara. Korupsi dapat menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Hal ini dapat membahayakan stabilitas berdirinya suatu negara. Yang kedua, ketidakadilan. Ketidakadilan di sini bermaksud universal, baik ekonomi, hukum, dan hal yang lain. Ketidakadilan merupakan sebuah penghambat dalam terwujudnya nilai Pancasila, karena masyarakat tidak dapat merasakan keadilan yang sama. Hal ini dapat menjadi awal dari banyaknya perpecahan di beberapa daerah. Yang ketiga, aksi terorisme. Terorisme adalah kegiatan berupa kekerasan yang menimbulkan rasa takut untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak memandang norma atau hukum perang. Para teroris tidak memiliki rasa kemanusiaan maupun rasa toleransi terhadap siapapun yang menentang mereka. Terorisme dapat memecah belah bangsa. Bahkan hal yang dilakukannya adalah dengan merekrut para kelompok yang menentang pemerintah dengan dalih bahwa mereka adalah penyelamat negara, padahal kenyataannya mereka hanya memanfaatkan mereka. Yang keempat, suara rakyat yang tidak tersampaikan. Hal yang sangat menyedihkan bahkan dianggap lumrah oleh segelintir orang. Suara rakyat adalah sesuatu yang krusial karena aspirasi rakyat merupakan salah satu tanda bentuk ketidakpuasan mereka kepada pemerintahan. Tentu saja ini menggambarkan tidak sampainya nilai Pancasila kepada mereka. Jika tidak segera ditanggulangi, maka tidak menutup kemungkinan demo besar-besaran akan terjadi dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, kefanatikan terhadap kelompok tertentu. Makna dari kefanatikan di sini adalah fanatik terhadap suku, ras, agama, etnis, partai, dan lain-lain. Kefanatikan merupakan ancaman terhadap sebuah negara. Hal ini terbukti dengan adanya upaya pemberontakan yang marak terjadi, baik pada awal kemerdekaan maupun sampai sekarang. Biasanya bentuk kefanatikan ini dibumbui dengan kata demi keadilan pada saat negara sedang dalam keadaan yang tidak kondusif. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk melakukan pemberontakan, baik skala kecil ataupun langsung besar-besaran. Pemberontakan ini menandakan bahwa negara kita gagal dalam memberikan kepuasan nilai Pancasila secara merata, sehingga banyak kelompok tertentu yang merasa iri karena tidak mendapatkan yang mereka inginkan. Solusi menghadapi tantangan Pancasila. Berikut merupakan solusi menghadapi tantangan Pancasila. Yang pertama, penguatan nilai Pancasila melalui pendidikan. Yang kedua, melalui pendekatan budaya. Yang ketiga, penegakan hukum. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan yang kelima, pemerataan ekonomi. Solusi yang tepat untuk negara ini adalah kembali pada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai ideologi yang sesuai untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Tahap awal yang bisa kita lakukan adalah mengamalkan nilai-nilai sila yang ada di sekitar kita. Tidak perlu jauh-jauh. Dengan mengamalkan sila pada diri kita sendiri, itu sudah menjadi bukti bahwa kita ikut andil dalam menjaga keutuhan nilai Pancasila. Kita bisa memulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya prinsip sila pertama yang kuat, kita dapat terhindar dari perilaku yang menyimpang seperti krisis moral. Tahap selanjutnya adalah menegaskan bahwa negara kita tumbuh sangat subur di antara negara lain. Mungkin negara kita tidak secanggih negara lain, tidak kaya seperti negara lain. Namun,
Negara kita adalah negara unik yang memiliki banyak keberagaman, suku, ras, agama yang hidup berdampingan satu sama lain. Berbeda dengan negara lain yang masih rasis terhadap ras atau etnis tertentu. Itu merupakan salah satu kehebatan negara kita. Mengingat, negara kita terbentuk bukan dari perserikatan dan juga bukan negara-negara yang terpisah. Negara kita terbentuk atas dasar persatuan yang tertanam pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tahap individu, dengan menempatkan diri kita sebagai bagian dari NKRI yang bernafaskan semangat perkebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sehingga kita tidak dapat dipecah belah oleh pihak manapun. Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah mufakat dapat mencegah berbagai macam perpecahan dengan musyawarah. Dengan musyawarah, kita dapat mengambil keputusan secara mufakat dan seluruh orang yang berada di lingkup musyawarah tersebut setuju dengan keputusan yang telah disepakati. Dan dengar sangat remeh, namun sekali lagi terkadang dari hal kecil yang tidak kita perhatikan dapat menjadi cikal bakal hancurnya sebuah negara. Kesimpulannya adalah, sifat dan nilai Pancasila adalah sesuatu yang amat penting untuk negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup yang bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Nilai dari Pancasila merupakan cerminan kehidupan masyarakat. Meskipun terdapat banyak sekali tantangan nilai-nilai Pancasila yang selalu menghantui, namun dengan menanamkan sifat dan nilai Pancasila sedari dini dapat mencegah kekhawatiran hilangnya ideologi Pancasila. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inna wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.